Saya akan menemui Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya dan akan menanyakan sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang kemudian ini memicu tindakan seorang ibu sehingga menghabisi kedua anaknya dengan sadis. Kita akan temukan faktanya. Dekan Fakultas Psikologi UNESA, Bu Diana sudah bersama saya saat ini. Bu Diana, terima kasih waktunya untuk fakta. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bu, saya ingin Anda tentunya mengomentari ya berkaitan dengan adanya kasus di Kediri, di mana seorang ibu yang sebenarnya perilaku sehari-harinya ini dinilai normal, tapi ternyata beberapa waktu yang lalu ini membunuh kedua anaknya dengan cara yang cukup tragis. Nah, kalau dari kacamata psikologi sebenarnya, faktor-faktor apa Bu Diana yang bisa mendorong seorang ibu ini bisa melakukan tindakan sesadis ini begitu? Sekalipun sudah memiliki riwayat pasien gangguan jiwa. Ya, okay. Baik, kalau secara khusus di kasus yang Kediri kemarin, kalau yang saya dapat informasi kan memang ibu ini memang sudah punya riwayat gangguan, begitu ya, dan dia memang sebenarnya sudah rajin kontrol ke rumah sakit. Di rumah sakit Bayangkara kalau yang saya baca. Betul. Dan kemudian dia berhenti kontrol di tahun 2022. Nah, artinya ada 2 tahun masa di mana sebenarnya begitu banyak hal yang terjadi gitu ya. Mungkin stresor karena dia kan tidak menjalani terapi. Apalagi dia diagnosanya kan skizofrenia paranoid. Kan begitu. Nah, salah satu gangguan skizofrenia ini adalah salah satu gangguan yang memang prognosanya jelek. Prognosa ini adalah riwayat perjalanan penyakit di mana pasien akan sembuh. Itu jelek. Sehingga memang dalam rentang waktu 2 tahun itu ada tumpukan-tumpukan stres mungkin, masalah rumah tangga gitu ya, mungkin faktor ekonomi, komunikasi dengan suami gitu, dan berbagai hal yang itu akhirnya menumpuk. Dan mungkin ada satu trigger yang sudah tidak mampu lagi dikelola. Nah, itu akhirnya katakanlah memicu meledak munculnya itu. Biasanya apa Bu trigger itu? Ya, kalau faktor internal itu kan memang yang bersangkutan memang sudah punya riwayat gangguan, ya, kan begitu, itu internal. Ya. Nah, karena dia sudah punya gangguan, tentunya mekanisme dia untuk mengelola stres itu kan sudah terganggu, sudah tidak efektif, kan begitu. Apalagi tidak ada mekanisme terapi, mungkin curhat, mungkin healing, gitu ya, mungkin bentuk-bentuk support yang akan membantu dia mengelola emosinya secara positif. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, faktor eksternal ya lingkungan. Apakah dia mungkin memendam kekecewaan pada suami, kelelahan burnout sebagai ibu, sebagai istri, gitu ya, mungkin permasalahan ekonomi, mungkin juga ada konflik-konflik yang kita tidak tahu. Jadi eksternal itu adalah di luar dirinya, entah itu keluarga, lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi memang itu yang bisa men-trigger. Iya. Tapi kalau misalnya kemarin juga kami menerima informasi bahwa salah satu hal yang kemudian dialami oleh pelaku ini adalah ia mengaku mendapat semacam bisikan-bisikan. Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi psikologi pengertiannya seperti apa sih Bu Diana? Iya, memang salah satu gejala skizofrenia paranoid memang kan ada halusinasi, mendapatkan bisikan. Jadi kalau istilah Jawanya itu rungon-rungon, ambon-ambon, katon-katon. Jadi mereka seperti mendapatkan halusinasi, ada bisikan-bisikan gitu ya, seperti melihat sesuatu padahal tidak ada objek, gitu ya, ambon-ambon, kok kayak bau menyan, kok kayak bau ini padahal tidak ada, kan begitu. Itu hanya datang dari pikirannya sendiri. Iya, betul. Jadi karena memang sudah ada distorsi, kan begitu. Jadi para penderita skizofrenia ini kan mereka kehilangan kemampuan hendaya untuk menilai realitas, kan begitu. Sehingga faktanya kan tidak ada, tapi karena mereka memang sudah ada gangguan seperti itu, maka muncullah paranoidnya itu. Salah satu gejala khasnya memang itu. Tapi kembali lagi Bu Diana, sebenarnya fokusnya adalah dari sekian banyak orang yang kemudian di rumah ya, sekalipun tidak hanya anaknya begitu yang tinggal bersama si ibu ini, ada suaminya begitu, bahkan kemungkinan kalau dari cerita warga ini yang satu kamar sebenarnya suaminya, anaknya ini di ruangan terpisah begitu. Kenapa yang jadi bulan-bulanan ini justru anaknya? Ya, kalau istilah sederhana saya itu kan relasi kuasa ya. Jadi kan istri itu kan seringkali lebih mudah meluapkan emosinya pada anak. Karena kan begini, pengasuhan sehari-hari itu kan lebih banyak dengan siapa?
anak. Ibu. Oke. Anak dan ibu Ya, maksudnya. ya. Relasi emosional dan segala macam kan lebih banyak ibu dengan anak. Sementara dengan suami mungkin kalau suami bekerja kan hanya ya setelah suami pulang kan gitu kan ada ketakutan, kepatuhan kan begitu. Apalagi kalau misalnya orang Jawa ya sama suami ngajeni bekti kan begitu. Sehingga ada hambatan-hambatan yang membuat dia tidak bisa los dengan suami. Sementara anak karena dia berada di bawah pengasuhan ibu dan ini kita bicara relasi kuasa, anak semarah-marahnya ibu misalnya, ya sudah, saya tetap akan sayang sama ibu kan begitu. Dan ibu kan akan lebih mudah melampiaskan dengan relasi kuasanya itu pada anaknya. Jadi ibaratnya anak ini kan adalah individu yang learn helplessness terhadap ibunya dibanding pada ayahnya kan begitu. Jadi artinya ayah itu bagi suami bagi istri itu kan lebih powerful. Sosok suami ini kan begitu. Sebagai masyarakat awam, bagaimana cara menyikapinya, Bu? Karena begini, kalau kita dengar dari ceritanya, masyarakat atau warga sekitar ini sebenarnya tidak mengetahui ada hal-hal seperti itu pada pelaku, karena dalam kesehariannya pun terlihat normal, orangnya pun dikatakan supel begitu ya. Jadi mungkin stres-stres yang tadi disebutkan ini bisa terjadi tanpa tanpa kesengajaan begitu dari masyarakat sekitar. Harus bagaimana warga sekitar ini? Kalau anggota keluarga kita gangguan, itu kan kita malu. Tidak terbuka kan, tidak terbuka kan begitu. Jadi masyarakat tidak wajar kalau tidak tahu dan tiba-tiba meledak kan begitu. Ya bagi saya sih sebenarnya ini menjadi suatu warning juga ya buat kita bahwa kalau misalnya keluarga kita tahu nih misalnya ada tetangga kita yang punya gangguan, ya kita tidak perlu mendiskriminasi kan begitu, tidak perlu melabel dan hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi karena itu makanya kan nanti mereka akan semakin reject. Jadi sistem support itu bahwa kita juga lingkungan sekitar itu juga memberikan support, jadi mengikutkan pada kegiatan. Jadi hal-hal kegiatan positif, hal-hal positif yang bisa kita berikan, yang itu juga akan menjadi sebuah rilis emosi positif dia. Baik, terima kasih banyak Bu Diana. Dari hasil penelusuran kami di lapangan, belakangan diketahui melalui Dr. Rudi Subagyo SPKJK bahwa Ida Nuriati sebelumnya memiliki riwayat skizofrenia paranoid, penyakit gangguan jiwa yang kerap mengalami kemunculan delusi serta halusinasi dan telah lama tidak melakukan konsultasi dokter. Baik pihak keluarga maupun warga tak ada yang menyangka Ida melakukan aksi sadis ini. Sekalipun Ida dikenal sebagai ibu yang penyayang dan tak memiliki masalah dalam bersosialisasi, namun Dekan Psikologi Universitas Negeri Surabaya menyebut kekerasan terhadap anaknya bisa muncul lantaran adanya pemicu banyaknya permasalahan yang ia pendam dan faktor biologis gangguan kejiwaan yang ia alami. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat untuk lebih sadar pada kondisi kesehatan fisik maupun mental orang-orang terdekat. Saksikan terus Fakta setiap Senin pukul 8 malam hanya di TV One.